channel sederhana, channel kalian tanpa harus ada apanya ya. Bang, kira-kira bagaimana cara mengetahui penonton itu betah menonton video kita? Nah, sedangkan saya cuma menggunakan HP ya. Terus di sini juga saya akan menerangkan istilahnya sedikit tambahan ya. Jadi untuk kalian yang sekiranya mendapatkan CTR kecil, viewer kecil, jangan minder dulu kawan. Dengan kalian memperbaiki kualitas konten, jika penonton kalian ini betah menonton, itu masuk jam tayangnya bagus. Tapi kebanyakan YouTuber pemula itu di awal-awal langkahnya berlomba-lomba hanya buru-buruan mendapatkan subscribe itu sendiri kan. Istilahnya contoh ini ya, subscribe sudah 1000 sekian, tapi untuk jam tayangnya itu mendapatkan 1000 jam saya itu susah. Karena apa? Mereka tidak fokus di kualitas kontennya itu sendiri. Kualitas konten itu seperti apa? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau belum paham, bisa disimak di video kemarin ya. Kalau enggak tahu video kemarin yang mana, nanti saya sematkan di deskripsinya. Terus kira-kira caranya seperti apa bang? Itu contoh kalau sampean masuk di bagian analitik, khususnya di audience ataupun namanya interaksi momen ya, momen terbaik pada sebuah video itu diklik. Itu kalau grafiknya begini baru turunnya drastis, itu bisa jadi penonton kalian itu kebanyakan skip. Kalau di awal biasanya bagian intro skip, tapi kalau untuk pertengahan naik terus turun drastis, itu bisa jadi di pertengahan itu skip. Tergantung grafiknya. Tapi kalau grafik awalnya itu begini terus turunnya tidak terlalu tajam, baru standar rata-rata begini ya, turun sedikit itu artinya bagus. Jadi daripada terlalu banyak bacot, berikut penjelasannya. Biasa kita masuk di aplikasi YouTube Studio kawan-kawan. Sini. Kita tunggu ya loading. Nah, di sini kalau bisa pahami dulu ya. Sebelumnya saya akan jelaskan di sini. Tanda yang ada huruf I dilingkari ini bukan tanpa alasan kawan. Di sini kita bisa klik ya. Meskipun rasio kecil di sini cuma 1,9%, tapi artinya di sini kawan-kawan ya. Video ini menjangkau penonton lebih luas di YouTube sehingga menghasilkan rasio klik tayang atau CTR lebih rendah daripada biasanya. Nah, penonton yang lebih luas lebih cenderung tidak memilih untuk menonton video CTR lebih rendah, tapi CTR lebih rendah tidak berdampak buruk pada jumlah penayangan video ini. Jadi bisa dipahami ya, meskipun CTR kecil tapi durasi tonton itu mantap, berarti penonton itu betah menonton video ini. Jadi untuk melihatnya tinggal kita klik di sini. Nah, dari sini kita bisa langsung scroll ke bawah. Kita klik bagian ini ya, retensi penonton ini ya. Kita klik saja. Nah, seperti ini kawan-kawan grafiknya ya, seperti yang saya bilang. Ini turun begini biasanya bagian intro di skip. Nah, penonton itu menyimaknya di bagian ini kawan. Di menit-menit ke 0,44 detik ya. 70% retensinya. Ini mereka masih menonton di sini. Di sini masih 60. Ini masih 60, artinya itu masih bagus kawan, di atas standar. Tapi istilahnya nontonnya itu di skip-skip tapi masih menonton gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat momen terbaik, kita tinggal geser saja. Sabar, saya tunggu dulu. Kembali. Nah, di sini sebelumnya saya akan bikin perbandingan untuk video yang kedua ya. Untuk perbandingannya maksudnya. Nah, di sini saya akan klik dengan perbandingan video yang mendapatkan penayangan sebanyak 206 kali ya. Di sini saya klik. Nah, ini CTR-nya 5,5%. Mendapatkan durasi tonton sebanyak 6 menit sekian detik ya. Untuk informasinya seperti ini. Orang-orang memilih untuk menonton video ini sesering video Anda yang lain. Rasio klik tayang terlihat bagus ya untuk CTR-nya. Nah, kita bisa klik untuk ringkasannya. Jadi ini nanti untuk perbandingan sama video sebelumnya ya. Retensi penonton. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Ini grafiknya turun cerut toh.
Dan untuk retensi penontonnya itu cuma ini 47%, dan akhirnya batas 36%. Jadi 36% sampai 40% mereka menyimak, tapi kebanyakan meninggalkan. Tapi dari 36% sampai 40 mereka menyimak dengan durasi full, kawan-kawan. Nah, di sini tapi ada istilahnya, kalau bagian ini ya, pengantar retensi penonton ini ada momen terbaik. Ini kita bisa klik. Nah, yang di bagian warna pink ini artinya penonton betah menonton di video ini di menit-menit ke ini ya, menit ke 8 menit 52 detik ini ya. Mereka fokus nonton di sini kawan sampai akhir. Nah, akhirnya video ini mendapatkan momen terbaik. Untuk momen terbaiknya itu seperti apa? Kita bisa klik videonya kawan-kawan. Nanti materi yang disampaikan atau bahan atau topik yang kita ulas ini ya seperti apa, kita bisa simak di sini ya. Suka sama suka. Buktinya kita klik audience di sini. Nah, video ini kita putar pun tidak masalah kawan, tidak apa-apa. Karena ini bukan langsung di aplikasi YouTube-nya ya, tapi di YouTube Studio itu tidak apa-apa. Ini buat bahan evaluasi kita untuk membuat konten selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan momen-momen terbaik pada channel saya ya. Meskipun durasi tonton atau istilahnya jumlah penayangannya itu kecil, tapi durasi tontonnya itu mantap-mantap kawan-kawan. Klik analitik. Nah, di analitik itu kita langsung scroll saja ke bawah. Konten, konten, sorry. Salah. Nah, di sini kita langsung scroll ke bawah. Ini ya. Momen penting untuk retensi penonton ini ya. Ini intro. Intro ini kalau yang paling bagus 60% ke atas kawan. Kalau sudah 80 begini bagus, artinya kebanyakan intro-intro saya itu tidak di-skip ya. Jadi buat kalian yang suka bikin intro kepanjangan, bertele-tele, berulang segala macam, lebih baik diperbaiki lagi. Ini ya. Ini maksudnya buatan intro ya. 30 detik pertama. Ini masih menonton, artinya dalam intro itu tidak di skip ya. 0,30 detik pertama ini ya, masih menonton. Terus untuk mendapatkan momen terbaik kita lihat di sini momen terbaik. Ini tinggal kita scroll saya video-videonya ya. Contoh tadi ini video yang tadi. Kita bisa klik di sini videonya. Nah, seperti ini kawan. Ini momen terbaik itu yang ada tanda-tanda warna pink. Terus kayak kembali lagi untuk video kedua. Nah, ini momen terbaik ya. Artinya rata-rata durasi tonton mereka itu mereka menonton video ini full semua kawan-kawan. Mulai dari ini ya, 58% standar di menit ke 53 detik sampai di ini berapa ini? Sekian menit, 6 menit 34 detik, 49% ya. Jadi 49% sampai ini, sampai 57 sampai 40% itu mereka paten menonton video ini ya. Artinya tidak skip ya. Sisanya meninggalkan, tapi kebanyakan mereka masih menonton. Nah, ini diistilahkan ini momen terbaik. Terus kalau untuk melihat lonjakan pada video kalian, kita tinggal klik di sini, pilih saja bagian ini ya, lonjakan. Nah, yang sekiranya sampean memiliki konten yang memiliki lonjakan banyak, ini sebenarnya bisa kita kembangkan untuk konten-konten selanjutnya kawan-kawan. Makanya kenapa saya bilang fokus satu tema, terus upload saja. Kita membuat perbandingan dari konten ke konten per konten maksudnya ya. Kita bisa contohkan di sini video ketiga ya. Ini lonjakan, artinya penonton ini rata-rata di sini bagian ini mereka istilahnya penonton mulai rame di menit-menit ke ini ya. Masih betah menonton, dan untuk retensinya itu grafiknya tidak turun-turun tajam gitu loh. Jadi istilahnya seperti yang saya bilang, turunnya sedikit-sedikit. Tapi dalam arti ini antara menyimak atau pindah video atau di skip ya. Di skip tapi masih menonton. Ini artinya ini momen terbaik. Yang jelas pokoknya kalau untuk membuat konten selanjutnya, sampean tinggal fokus aja di momen terbaik. Terus topiknya apa yang sekiranya topiknya di video apa tersebut itu kita bisa kembangkan lagi. Bukan menjiplak full ya. Kalau kita menjiplak full itu nanti bisa terdeteksi istilahnya konten berulang.
Tapi sekiranya kontennya itu apa, tinggal kita tambahkan lagi mungkin penambahan bahasa ataupun istilahnya topik-topiknya ya, tapi bukan 100% dari video ini gitu loh. Kalau untuk melihat itu tinggal kita klik saja videonya. Kita bahas apa waktu itu, tinggal kita ikuti saja, kembangkan lagi dan lagi seperti itu kawan-kawan. Itu yang saya terapkan di channel saya ya. Ini kurang lebih channel saya ini kosong-kosongan ya, tanpa suntik-suntikan atau bla 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 dan sebagainya. Nah, seperti ini kawan-kawan yang saya terapkan. Meskipun saya mendapatkan durasi atau penayangan yang kecil, tapi durasi tonton itu mantap. Makanya jam tayang saya itu tidak seperti mereka-mereka yang istilahnya subscribe sudah 1000 sekian toh, tapi jam tayangnya itu keteteran. 1000 subscribe 1000 jam tayang saya setengah mati mereka mencari ya. Ini buktinya kalau dengan saya penerapan konten tersebut ke konten saya, untuk hasil jam tayangnya seperti ini kawan-kawan. Ini saya bukan mengguri atau sok-sokan ya, tapi berbagi pengalaman aja. Nah ini ya, jadi hasil subscribe yang saya dapat itu sebanding dengan jam tayang ya. Jadi mereka yang subscribe nonton video saya itu paten, bukan sebatas istilahnya berburu subscribe saja ya. Makanya saya bilang, kalau sampean konten untuk pemula jangan fokus di konten. Jangan fokus di subscribe, tapi fokus juga, selain fokus ke subscribe, tapi lebih dominan, kalau saya lebih dominan ini jam tayang, artinya lebih dominan memperbaiki kualitas video. Jadi kalau penonton menonton video kita itu betah, otomatis rekomendasi video untuk konten kita itu lebih disebarluaskan lagi oleh YouTube. Jadi dari rekomendasi tersebut nanti kita bisa mendapatkan subscribe secara alami kawan. Walaupun sebagian besar memang hampir 40% saya sub for sub, tapi saya sendiri pun tidak fokus di sub for sub, saya sortir kawan. Yang sekiranya mantap dipertahankan, yang sekiranya nontonnya abal-abal ya wes ditinggalkan aja. Apalagi yang mau kesannya dikunjungi duluan. Gitu aja kalau saya ya. Bisa kita lihat di sini kalau contoh untuk rekomendasi YouTube ya. Biasanya kalau kita ngonten dalam satu hari, habis upload istilahnya ya, ringkasan konten di sini. Ini kan penayangan, ini artinya penayangan dari satu video. Sebelumnya itu biasanya kalau pas kita upload, sabar. Mana sih? Tunggu, saya akan contohkan di video ini saja biar enak. Nah ini ya, penayangan 3,6 ribu. Nah YouTube merekomendasikan video ini sebanyak 39.000 kali penayangan. Jadi istilahnya YouTube itu sudah menyebarluaskan video saya sebanyak ini ya, 39.000 kali. Dari 39.000 kali itu mendapatkan penayangan sebanyak 3,6 ribu kali. Nah ini untuk perolehannya seperti ini kawan-kawan. Sumber traffic dari video ya, penelusuran YouTube, rekomendasi YouTube nomor 2. Jadi untuk penjelasannya sekian ya, cukup sekian ya. Makanya enggak usah terlalu panjang lebar, daripada durasi nanti kalian skip lagi kan, buang-buang kuota saya mau bikin konten ini. Oke kawan-kawan, untuk penjelasannya seperti ini ya. Semoga bisa dipahami untuk diterapkan ke konten kawan-kawan yang sekiranya sepemahaman dengan saya tentunya ya. Kalaupun tidak sepemahaman ya wes, beda orang, beda prinsip, beda gaya, bebas sakarepmu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat kawan.